Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Good afternoon. Oke. Oke. Kita cek. Yang tidak hadir hari ini berarti linknya dia izin ya tadi. Terus yang pindah siapa sih? Iya. Oke. Before we begin our live today, let's pray. Let's on your belief. Pray. Begin. Finish. Oke, ini continue our material. Kita akan lanjutkan materi kita. Before kita sudah bahas apa sih in the previous meeting? What material we have discussed? Pertemuan sebelumnya kita bahas apa sih? Depannya simple nih ya, simple past. Sebelumnya minggu kemarin simple future. Terus setelah future ada lagi present dan past continuous. Nah, oke, jadi setiap tenses memiliki waktunya masing-masing gitu ya. Nah, ketika kita discuss tentang simple present tense, kira-kira waktu atau kejadiannya kapan sih? Present tense, kira-kira itu merujuk aktivitas kegiatan yang terjadi saat ini. Oke, apakah harus selalu sekarang? Tidak harus selalu sekarang, tetapi dia bisa lebih luas ya. Kalau continuous itu saat ini sekarang. Ketika saya ngomong, itulah yang sedang saya lakukan. Ketika kalian misalnya sedang bicara, berarti itulah yang sedang kalian omongkan. Jadi dia lebih luas dari itu. Present tense mengacu kepada aktivitas saat ini ya, atau kegiatan saat ini. Nah, oke, jadi pekerjaan, kegiatan atau aktivitasnya mungkin bisa juga kita lakukan berulang-ulang. Jadi sebuah rutinitas, kebiasaan, daily activity. Nah, atau bisa juga merujuk ke kejadian ya, yang terkait dengan suatu kebenaran umum, general truth ya, fakta. Secara alami memang seperti ini. Oke, misal seperti ini. Fungsinya nomor satu adalah untuk menunjukkan daily habit, daily activity. Rutin kita lakukan pada waktu tertentu. Misal setiap hari pergi ke kampus. I go to school every day, for example. I always have breakfast in the morning. Selalu sarapan. Ada selalu sarapan pagi pasti. Enggak harus. Aku selalu makan siang. Yes. Nah, selalu makan malam. Always. Tidak harus. Nah, ada yang pokoknya malam itu harus makan siang. Ada yang malam nggak makan, makannya sore misal. Ada yang pagi harus sarapan. Ya kebiasaan orang ya. Terus misal we go to school atau we go to kampus by motorcycle, for example. Ke kampus naik motor, for example, atau ke kampus dengan bis. Nah, jadi rutinitas ya. Rutinitas kita lakukan dalam keseharian. Terus misal apa lagi nih? Misal bangunnya rutinnya jam berapa? Misal I get up at 5 o'clock in the morning misal. Terus I always have breakfast in the morning. I always have lunch in the afternoon. I always have dinner in the evening misal. I go to work every day. Misal setiap hari pergi kerja. We study English every Friday. Misal dapat pelajaran bahasa Inggris setiap hari Jumat, for example. Terus di weekend suka main game, for example, atau mungkin suka nonton film, suka jalan-jalan misal. Terus atau misal kebiasaan malam hari selalu misal drink a cup of coffee, atau misal drink a cup of tea misal. Ada yang malam harus kopi, Ya. harus kopi. Ada yang pagi harus kopi, Ya. Kopi pagi malam. oh pagi. Itu aja bisnis saya itu. Oh ya, efek ya, efek itu melek efek. Nah, ada yang mungkin harus ke teh, es teh. Ya. Oh yes. Nah, jadi akhirnya entah itu mungkin makan apa, minum apa, beli apa. Nah, itulah ya kita gunakan simple present. Nah, bisa juga menunjukkan aktivitas yang mungkin rutin kalian lakukan di saat holiday atau
Siang tergantung mood. Oh, tergantung mood. Kalau pagi ada yang ngejak main, pagi. Gak ada yang ngejak main siang ya. Ya. Tergantung ya Nah, misal kebiasaan, misal kalau hari Minggu itu misal bangun, terus misal jalan-jalan, habis itu sarapan, for example ya. Terus misal jalan-jalan. Nah, ini hanya misal aktivitas saja ya. Misal, nah itu baca buku, misal main game, memil, have a snack itu memil. Nah, olahraga misal ya, kerjain tugas, kerjain PR. Terus misal banyak lagi sih ya. Misal katakanlah seharian itu misal di rumah aja cuma mandi, tidur, makan. Nah, terus apa lagi ya? Dan banyak lagi ya sampai kanan tidur. Nah, misalnya kalau minggu, misal minggu bangunnya agak siang, tapi seringnya di rumah atau jalan-jalan. Oh, di rumah aja. Pokoknya makan, tidur, nonton TV, rebahan, scrolling gitu ya. Ya. Nah, jadi seperti itu mungkin kalian lakukan ya, dari bangun tidur sampai nanti lama ini ya langsung. Nah, jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, kita seperti kalian lakukan ya. Terus misal apa lagi ya? Oke. Terus fungsi yang kedua, selain tadi menyatakan sebuah aktivitas rutinitas kita lakukan, bisa pada pagi, siang, sore, ataupun malam hari maupun di waktu libur. Nah, fungsi yang kedua ketika kita ingin menyatakan atau merujuk kepada peristiwa kejadian yang memang itu sudah jadi fakta. Secara alami memang seperti itu ya. Secara fakta, secara teori ya memang seperti itu, jadi kebenaran umum saja. Nah, misal besar rises from the east, matahari terbit dari sebelah timur, itu pasti pakai present. The sun sets in the west, matahari terbenam di sebelah barat. Ini umum ya, jadi menjadi fakta alami ya, secara keilmuan, entah itu ilmu alam, ilmu sosial dan memang seperti ini. Terus misal apa lagi ya? Nah, bumi mengitari matahari, terus air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tubuh manusia terdiri dari jutaan sel. Nah, memang faktanya seperti itu. Terus ini English is well spoken around the world ya. Misal bahasa Inggris itu adalah bahasa yang diucapkan secara luas di seluruh dunia, jadi international language. Terus Jakarta is the capital of Indonesia. Jakarta ya memang ibu kota Indonesia misal. Terus all living things require water to survive ya. Jadi segala hal makhluk hidup ya, segala makhluk hidup itu butuh air untuk bertahan hidup. Nah, the chemical symbol of water is H2O ya. Simbol kimia dari air adalah H2O. Terus banyak lagi ya. Bumi memiliki hanya 1 bulan. The four seasons are 4 musim ya. Spring, summer, autumn, sama winter. Kalau Indonesia just 2 seasons ya. Dry and wet season. Musim panas dan hujan. Terus oksigen is essential for human respiration. Jadi ya oksigen itu penting untuk respirasi atau pernapasan manusia. The shortest month of the year is February. Jadi bulan yang paling pendek dalam setahun adalah bulan Februari. Nah, jadi memang fakta. Yang lagi sini, cars have 4 wheels ya. Misal, mobil punya 4 roda. Misal, bicycle atau baik berdiri. Jadi ya motor dikendalikan beda. Terus kereta melintasi di atas lintasannya, jadi dia punya jalannya sendiri. Terus perahu juga dia mengambangnya di atas air, ibaratnya dia berjalannya atau melaju di atas air. Terus traffic light itu rambu ya, rambu-rambu mengatur jalannya kendaraan-kendaraan flow, laju atau jalannya. Terus motor punya 2 roda. Bis mengangkut ya, transport itu bisa mengangkut atau membawa penumpang dari satu tempat itu ke tempat lain. Terus kereta bawah tanah, apa ya, bawah tanah memang beroperasinya di bawah sejumlah rumah. Terus di sini nih perahu dapat membawa banyak barang yang melintasi benua.
ya, jadi memang sudah jadi alam gitu ya. Terus bisa ikan ya memang hidup di air. Nah, terus jerapah makannya daun, kucing punya 4 kaki, bisa dan sebagainya. Terus mungkin masih ingat kalau sebelumnya kan pernah kita bahas tentang nominal sama verbal ya. Nominal sentence ketika memang kalimat itu nggak ada kata kerja. Jadi ketika nggak ada kata kerja maka verbnya bentuknya to be, bisa is, bisa am, bisa are. Nah, jadi yang kita bahas itu dia bisa bentuknya nominal, bisa verbal ya. Ketika verbnya to be berarti dia otomatis kalimat nominal kayak tadi. Tak sedikit ya, kayak misal ini. Nah, Jakarta is the capital of Indonesia. Jakarta is the capital of Indonesia nominal. Terus English is widely spoken. Nah, ini juga nominal sentence ya. Verbnya bentuk to be. Terus ini pun juga bulan yang terpendek of the year is February, itu juga nominal sentence ya. Verbnya pakai to be. Terus ini oxygen is essential. Nah, ini juga nominal sentence ya. Verbnya bentuk to be. Terus banyak lagi nih. Misal kucing adalah hewan mamalia. There are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam satu minggu. Ini juga nominal form. Terus di sini there are 12 months in a year ya. Ada 12 bulan dalam setahun. Nah, terus the moon is only natural satellite. Jadi bulan itu adalah salah satu satelit alami bumi. Nah, fire is hot misalnya. Itu panas, earth is round. Apa ya, bumi itu bulan tersebut masih perdebatan ya di sosmed ya, bulat apa enggak gitu ya. Nah, ya kan? Nah, masih perdebatan di situ ya. Mango is a fruit ya. Mangga adalah salah satu jenis buah. Jadi seperti ini adalah nominal form. Ketika kita nggak menemukan verb pada sebuah kalimat maka jadilah menjadi to be. Nah, bahasa Inggris itu kayak gitu. Ketika ada subjek bicara itu bentuk predikat. Ketika tidak ada kata kerja dalam sebuah kalimat maka predikat kita munculkan to be. Seperti itu. Itu kalau modelnya nominal. Verbal ya seperti yang tadi kita bahas ya, ada subjek, ada predikat, ada verbnya jelas. Misal fish ya, lives in the water ya, subjek, predikat, ada kata kerja. Cat has 4 legs ya, kucing punya 4 kaki. Terus birds fly with their wings ya, burung terbang dengan sayap-sayapnya dan sebagainya. Terus fungsi yang ketiga, nah, jadi bisa juga menyatakan kayak peristiwa ya, kejadian yang memang sudah dijadwalkan dan itu pasti terjadi. Jadi sudah ada dijadwalkan, nah, dan memang akan terjadi di waktu yang akan datang. Memang sekilas itu hampir mirip dengan future ya, karena present itu sama future itu dekat. Nah, terus bisa kayak jadwal keberangkatan, ya, transportasi umum, katakanlah, atau bisa jadwal pertandingan. Saya tambahin ya, jadwal keberangkatan atau sampai transportasi umum. Terus misal kayak jadwal apalagi ya, jadwal pertandingan. Terus ada jadwal yang lain ya, banyak sih. Bisa kayak jadwal pertandingan, misal timnas itu bermain sepak bola misal ya di GBK Stadium misal ya, timnas bermain sepak bola di stadion misal. Jadi memang sudah dijadwalkan jadwal, misal jadwal pertandingan badminton, jadwal bola, jadwal basket. Terus bisa juga kayak jadwal resmi kenegaraan, itu memang sudah dijadwalkan, kita pakai present. Terus bisa jadwal kereta api, bis, pesawat, for example ya. Terus busway, for example. Terus bisa kereta api di stasiun jam 7. Terus kayak apalagi ya, jadwal kuliah, jadwal kerja. Nah, itu juga pakai present. Misal English lesson starts in 10 AM. Kuliah bahasa Inggris mulai jam 10, misal selesai jam 12, for example. Terus kayak jadwal tayang film, acara, program
Abi tanggal berapa, bulan apa, atau tahun berapa. Terus kayak perayaan festival, terus kegiatan ya. Nah itu juga pakai present ya, misal mulainya kapan sampai tanggal berapa. Terus apa lagi ya, kayak jadwal pembukaan tempat baru, misal restoran baru, terus misal pembukaan kantor baru. Nah itu juga menggunakan present ya, misal new restoran opens tonight. Terus bisa kayak jadwal tes ujian. Nah itu juga sudah dijadwalkan, misal there is English test on Friday atau English test is on Friday. Tes bahasa Inggris di hari Jumat. Nah jadi intinya kegiatan-kegiatan ini bisa juga pakai present ya, sudah dijadwalkan dan pasti akan terjadi. Terus next, fungsi selanjutnya adalah menunjukkan kemampuan, watak. Ketika kita ingin describe someone, describe something ya. Ketika kita ingin menjelaskan tidak hanya orang sih sebenarnya ya. Misal ketika kita ingin menjelaskan orang, misal secara physical appearance ya, secara watak, karakteristik, misal behavior. Nah, kita gunakan simple present. Misal kan biasanya merujuk ke fakta ya. Misal my sister has a black eyes, ya, punya mata hitam. Misal she has curly hair, misalnya punya rambut yang keriting, for example. Nah, jadi yang menunjukkan memang physical karakteristik ya, appearance-nya itu seperti itu. Misal he wears glasses ya, dia orangnya pakai kacamata. Misal dia memiliki misal wajah yang misal katakanlah cabi, for example. Dan seperti itu, atau secara karakteristik misal he has a wonderful sense of humor, jadi dia itu punya selera humor yang tinggi. Nah jadi yang menunjukkan karakter. Jadi ketika kita menceritakan orang, nah itu biasanya pakai present. Ini menceritakan orang loh ya, bukan gibah orang ya, menceritakan secara physically. Kalau sifat bisa tidak? Sifat bisa, kan intinya mendeskripsikan orang baik secara fisik atau secara karakter. Kita pasti pakai present karena memang faktanya seperti itu kan. Seperti karakter, fisik, terus tidak hanya orang sih, benda. Misal kita ingin menceritakan misal we have a special pet, misal kita punya hewan piaraan yang spesial, misal kucing, kita menceritakan kucing kita seperti apa, kulitnya seperti apa, warnanya, dia itu lucu, suka makan, suka rebahan, dan kita pakai present. Tidak hanya orang, hewan pun sama. Ketika kita misal benda pun juga sama. Kalau mendeskripsikan benda kesayangan, bisa kalau punya boneka kesayangan, warnanya apa, dia jenisnya apa, misal bear atau lampu punang, bisa seperti itu. Kan favorit orang kan beda ya. Ada yang mungkin suka boneka apa, misalnya. Nah, ada. I like dino kuning. Nah, bisa juga ya dino kuning. Nah, itu ya. Kan bisa suka orang beda-beda. Jadi menceritakan orang benda, tempat pun sama. Kalian ingin menceritakan tempat favorit, bisa. Tempat favorit itu adalah misal katakanlah di bagian rumah, misal suka apa, misal kamarnya seperti apa, hiasannya seperti apa, catnya warna apa, ada apa saja di dalamnya. Nah itu juga pakai present. Jadi intinya describe anything about now, entah orang, hewan, tempat, benda, dan sebagainya. Terus, nah penanda waktunya apa nih? Present tense. Present tense itu bisa mengacu ke waktu yang memang rutin kita lakukan every day, every week, every month, every year, every misal Sunday, every Monday. Nah, setiap hari apa misalnya? Terus in the morning, in the afternoon, in the evening, at o'clock. Jadi sudah spesifik nih. Misal kayak tadi bangun jam berapa, kereta sampai jam berapa. Nah, itu kan pasti ya. Terus atau berapa kali dalam waktu tertentu, misal once a week, sekali seminggu, misal apa, main badminton sekali seminggu. Nah berarti kan rutin, bisa twice a day, makanya 2 kali sehari rutinnya itu ya. Nah kalau bilang bisa 3, 4 sampai 5 kali ya, misal ya 3 times a month, 3 kali sebulan, misal pergi ke mall, pergi jalan-jalan, nah jadi rutin kalian lakukan. Terus bisa juga mengacu ke waktu yang memang kayak bisa jadi
kebiasaan misal always, selalu. Terus apa lagi ya? Usually, biasanya, frequently atau often, sering, seldom, jarang, never, tidak pernah. Nah, seperti itu juga pernah dalam present tense. Jadi present tense itu termasuk salah satu induk dari tenses. Induk tenses itu 3 sebenarnya, present, past, sama future. Saat ini, lampau, sama yang akan datang. 3 utama tenses itu. Nanti dia bisa bercabang lagi jadi 12 biasanya. Tenses banyak banget, ada berapa belas, 12, 16. Nah, dia cabangnya ini ada present tense, present continuous, present perfect, dan sebagainya. Itulah yang jadi bercabang sampai belasan. Tapi pokoknya, jadi ketika mau belajar speaking, penting nggak tenses? Menurut saya penting. 3, yang penting present jelas, ngomongin sekarang, saat ini, rutin. Terus past tense, ngomongin yang telah kita lakukan, telah terjadi, sama future-nya akan datang. Itu penting, 3 itu. Kalau tambah continuous ya nggak apa-apa, itu menunjukkan sedang. Yang paling penting sedang belajar. Continuous itu penting, jadi saya itu 4 ya, present, past, future, sama continuous. Kalau untuk daily activity ya, daily conversation, 4 itu kuasai, insya Allah sih gampang. Jelas ya, ngomonginnya lama, atau misal ceritakan yang lalu masih pakai present kan nggak pas. Nah, seperti itu. Terus mau bicara yang akan datang masih pakai present, kadang kurang pas dan sebagainya. Terus mau ngomongin yang saat ini sedang dilakukan pakainya present, mungkin kurang pas. Mungkin beberapa masih nyambung tapi kurang pas. Tapi bisa nggak seluruhnya dikombin dalam satu paragraf atau dalam satu percakapan? Bisa saja, tergantung konteksmu mau ngapain. Misal kalian itu, misal ada tugas itu mendeskripsikan ya. Salah satu tugas yang kedua selain future kemarin, tugas yang kedua itu kayak kalian describe about yourself, ceritakan tentang dirimu. Mungkin present kan masuk. Terus past tense, misal kalian lulus dari mana, sekolah di SMA, SMK dari mana, dulu SD-nya seperti apa, cerita masa kecil kalian, dulu pengen apa misal. Terus kalian menceritakan juga yang saat ini sedang kalian lakukan, misal saat ini sedang kuliah, saat ini sedang bekerja di mana, saat ini kuliah ngambil apa, semester berapa, itu pakai continuous. Terus satu lagi, kira-kira nanti harapannya kalian mau jadi apa? Ya, karir, pandangan kalian ke depan, rencana. Nah, nah itu juga bisa pakai future. Jadi 4 ini menurut saya itu pamungkas. 4 teks ini pamungkas kalau kalian mau apa ya, menulis paragraf atau ketika kalian ingin menceritakan, mendeskripsikan. 4 teks itu yang menjadi prinsip. Sama sih, intinya kayak penggunaan waktu pasti akan selalu letakkan di belakangnya. Tetap, nah kita kena singgung. Bisa, I take a bath twice a day, mandi 2 kali sehari. Jangan keterangan tempat dikasih ke depan ke atas ya. Biarkan yang kalimat itu ya subjek, setelah subjek ya predikat. Setelah itu terserah. Penting ada subjek, predikat kan sudah cukup. I play tennis once a week, drink medicine 3 times a day. Study English every Monday, for example. Jadi pasti selalu kita akan di belakang. Terus apa lagi ya? Nah itu sangat basic sekali biasanya. Sama halnya misal katakanlah waktu-waktu tertentu, harian, mingguan, bulanan tetap letaknya di belakang ya. Misal I speak English, I play randomly, I buy, misal I buy a new motorcycle yearly, misal di namanya tahunan kapal ganti motor pakai semua. Jadi ya tetap letaknya di belakang. Kalau keterangan tempat, waktu pun juga sama. Nah ini pun juga sama, setiap hari apa tetap diletakkan di belakang. I study English every day, we go to the campus every day, we have breakfast every morning, we have dinner every afternoon. Nah, tetap letaknya di belakang. Terus kita akan ke sini. Nah ini karakteristik simple present tense. Nah, setiap tenses kan punya karakter ya. Nah, present tense itu menggunakan verb pertama. Nah, verb pertama, kata kerja yang original
maka dari itu dia masih pilih sama future karena kan present, future, past atau present, past, future dia cicilan present masih menggunakan verb 1 present, future sama menggunakan verb 1. Terus penggunaan to be, nah to be nya juga to be present is, am sama are. Nah siapa kira-kira subjek yang menggunakan is? Siapa subjek yang menggunakan is kira-kira? Kalau A itu M ya, oke. Kira-kira kalau is B, is, she, ini pakai is. Terus kalau A berarti tinggal sisanya B, as, as gak ada tuh. Kok as? As itu apa objek loh? As itu kan dari B, ini kan subjek. B sama you, pakainya terus jangan baca as itu lah objek bukan subjek pronoun, objek pronoun kan dari B kan sebenarnya kan subjek utama kan ada di she. Terus kalau subjeknya ada di D, kalau Dewi Ayu dia tidak pakai ses di verb satunya, verbnya masih original. Tapi kalau subjeknya she dia pakai s atau s di verb satunya. Kuncinya di situ. Nah, kalau ini bisa saya yakin gampang. Present, past, future, continuous, utama pasti gampang. Nah, terus berarti ada kata kerja yang di ending s, ada kata kerja di ending s. Nah, berarti ini ada aturan nih. Sama halnya kayak kita bahas verb kemarin. Tidak asal ditempel pada verb kan, tapi ada aturannya. Tidak asal bahwa oh ini kayaknya kasih ini deh. Misalnya jadi ini deh pas kalau writing tidak asal tambahin kan, nggak jadi writing ya, tapi writing dan sebagainya. Terus run jadi running double n bukan running n nya 1. Terus kayak kita ini membentuk verb 2 kemarin regular verb ya. Ada kata kerja yang di ending d, ada kata kerja yang di ending ed. Kayak listen pakainya ed. Terus kayak kata apa lagi ya? Like. Nah, menyukai LIKE pakainya D, endingnya D. Nah, jadi ada aturan nih untuk membentuk ending S atau ES di verb 1. Nah, terus selanjutnya present tense itu butuh yang namanya kata bantu. Kata bantu itu fungsinya itu untuk membantu membentuk negatif sama interrogatif kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau subjeknya AUID dia pakai kata bantu do. Subjeknya CIN kata bantunya das. Do atau das tidak bisa diartikan, hanya fungsinya membantu nanti. Misal kata lagi nih, saya makan nasi, misal, atau saya belajar bahasa Inggris, misal bahasa Indonesia. Dia perempuan belajar bahasa Inggris. Dia laki-laki belajar bahasa Inggris. Kata belajar nggak akan berubah. Cuma kalau dalam bahasa Inggris, ketika I study nanti nggak pakai s, tapi ketika yang belajar dia perempuan atau dia laki-laki dia jadi studies. Lah s-nya dari mana? Jadi tergantung dari subjeknya, ya mana yang pakai s atau es. Terus untuk membentuk tidak, saya tidak belajar. Saya belajar, saya tidak belajar. Apakah saya belajar? Dikasih kata negatif tidak, otomatis negatif ya. Terus kalau bahasa Inggris tidak seperti itu. Misal I study English, apakah negatifnya I not study English? Enggak. Kita butuh kata gantungan. Nanti kita lihat di contoh. Terus gini, kan kata kerjanya itu kan di ending s atau s di verb 1. Nah, jadi ada aturan. Nah, nanti kita akan lihat ya di contohnya. Tadi kan nominal sentence ya. Jadi ketika misal dalam sebuah kalimat itu tidak ada verb, kita gunakan verb bentuk to be. Saya murid.
bukan I student nggak bisa ya, karena I itu biasa udah dingin ya, berasa didungain istirahat ya. Ini bisa cuci muka dulu biar beres. Matanya agak berat nih. Iya. Agak banyak juga ya. Ini karena ada sedikit. Ini banyak, ini banyak. Iya. Nah, oke. Berarti ditungguin loh ya. Oke, nominal sentence ya, ketika misalnya bentuknya to be gitu ya. Misal, saya murid, bukan I a student, nggak bisa. I sebagai subjek, murid itu bukan form, maka kalimat di sini itu memang nggak ada form, maka kita munculkan form. Saya murid, maka I am a student. Kamu cantik bukan you beautiful, tapi you are beautiful. Kamu terbaik bukan you the best, tapi you are the best. Bukan baliknya bis beda artinya ya. Nah, you are the best. Kamu hebat, kalian luar biasa, you are amazing, bukan you amazing ya. Karena amazing, great, best itu bukan kata kerja tapi dia sifat. Nah, maka kita munculkan formnya. Aku di sini, I'm here. Tapi di sana maka you are there. Kamu pintar atau I am clever, you are clever. Kamu rajin maka you are diligent. Oke. Sekarang fill in the blank by using is or I ya. Kalau F kan jelas I gampang. Oke. Oke, satu kira-kira is dua are is main express satu bukan main express ya. Kalau base itu biasanya satu Ya. tapi tidak selalu kan, teman base nya banyak bisa. Cuma biasanya kalau yang terbaik mesti satu. Is flowers ya kan, is 5 is 6 7 is 8 is 9 dijawab sih terlalu gimana? Ya, beli. Satu, is dua, tiga, is empat, lima, enam, is kopinya ya, kopinya kopi bukan tujuh, delapan, is 9, 10, jadi harusnya pada udah bisa mobil-mobil di tempat parkir, berarti mobilnya yang intinya bukan keterangan, bukan tempatnya tetap satu tapi bedanya. Terus ini bunga-bunga di kebun, berarti fokusnya bunga-bunga bukan kebunnya, karena subjeknya itu keterangan tempatnya nggak bisa jadi subjek ya, berarti dia untuk mengecoh aja. Oke, nah bagaimana kalau kita itu bentuk negatif? Misal aku seorang murid, aku bukan seorang murid, atau apakah aku seorang murid? Maka untuk bentuk positifnya subjek to be SMA plus selain kata kerja ya, bebas. Terus negatifnya subjek verb to be plus noun plus noun verb. Interrogatifnya to be-nya ke depan baru plus subjek plus noun verb. I am a student, I'm not a student, am I a student? Kalau disingkat bisa nggak? Bisa, ayat bisa disingkat. Boleh disingkat dulu ya. Yang akan Bisa. You are bisa disingkat. You are diligent student. You are not diligent student. Are you diligent student? Maka jawabannya sesuai. Kalau bahasa Inggris itu dia harus sesuai. Misal katakanlah gini. Kalau bahasa Indonesia kan semua pasti pakai apakah. Apakah ya? Tidak. Kalau dalam bahasa Inggris untuk menjawab yes no question kita harus pilih. Kalau pertanyaannya apakah yes, I am, no I am not, sama-sama jawabannya juga pakai to be. Kalau pakainya do, yes I do, no I do not, kayak gitu.
yes I do ya ikutin yes she does, no she does not. Kalau will ya sama yes I will, no I will not. Jadi jawabannya yes no tergantung pasti beda-beda kalau bahasa Inggris. Aku butuh apakah itu tidak sepele cuma pakai buat. Nah, terus Rina itu ini aja. Rudi di kelas hari ini. Rudi tidak di kelas hari ini maka Rudi is not at class today. Interrogatif is Rudi at class today. Jadi tinggal pakai not. Kita coba Risa, kita ada di kampus hari ini Risa. We are not in class today. Tinggal seperti itu. Nggak sama-sama. Are not. Are we in campus today? Nah, terus mereka adalah para pemain sepak bola. They are not football players. Soalnya Are they players? nah, ada hari Sarjun ada di Jakarta nih hari ini. John is not in Jakarta today. Is John in Jakarta today? Kalau kayak gini mulai ya. Nah, terus udah bisa. Yang dulu ya sana. Beda. Ya, apa ya misalnya I am student. apa ya saya pakai ayat yang apa ya ini aja ayat new student. Aku adalah seorang sudah di sini juga maka saya tidak ini seperti ini. Itu kalau dia nominal ya, jadi tinggal pakai terus kita ke sini nih, bagaimana untuk membentuk verbal. Nah, untuk membentuk kalimat verbal itu kan kalimatnya dia ada verbnya ya. Ketika kalian menemukan verb pada sebuah kalimat maka itu kan kalimat verbal. Misal aku seorang guru ya, seorang guru, I am a teacher. Kalau saya bekerja sebagai guru, ada kata bekerja, berarti kan dia real verb nih, kata kerja beneran. Maka I work as a teacher. Mungkin secara mana sama intinya kan guru. Aku seorang guru. Kamu kerja apa? Oh, aku kerja sebagai guru misalnya. Intinya maknanya mungkin sama, cuma beda jenis kalimat. Misal saya pergi di Jakarta pagi ini, I go to Jakarta this morning. Saya pergi, jelas ada kata pergi verbal. Beda cerita dengan saya di Jakarta hari ini atau saya ada di Jakarta hari ini. I am in Jakarta today. Aku di sini untukmu maka I'm here for you. Kalau aku menunggumu di sini, I wait for you misalnya. Bisa. Udah kan kalimatnya sih gampang ya Bu ya. Ada step by step. Terus ini nih. Terus kita ke sini. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia siapapun subjeknya, ayu di sini atau aku kamu dia laki-laki dia perempuan mereka kita ketemu kata kerja nggak akan berubah dalam bahasa Indonesia. Kata belajar, bosnya belajar aku kamu dia laki-laki dia perempuan bocah-bocah lain nggak akan berubah kata belajar apa ya kata belajar. Kalau bahasa Inggris bisa berubah kayak tadi ketika subjeknya ayu dia tidak di ending s atau es di ending katanya, tapi ketika subjeknya adalah she, he, it dan penjabarannya maka dia gunakan ending s atau es di verbnya. Misal kita ke sini, kita ke tengah dulu aja ya. Nah, jadi setiap perubahan bahasa Inggris kata ya, ketika dia ketambahan huruf itu ada pola rumusnya. Kayak kemarin kata kerja ending d ada rumus, kata kerja ending id ada rumus, kata
adalah rumus. Maka ending S ataupun ES juga ada rumusnya. Nah, kita nggak paham. Kata kerja yang dia di ending konsonan plus Y, maka huruf Y dihilangkan ganti I baru tambah ES. Misal study jadi studies, bukan studies. Nah, maka yang sebelah kiri yang memakai adalah IUID, maka yang sebelah kanan yang memakai adalah she, he, dan it. Maka IUID pakai study, kalau she, he, it pakainya studies. Terus kita ke kanan, ketika kata kerja endingnya adalah O, S, H, T, C, H, X, dan SS, maka endingnya di ending ES. Jadi ketika IUID she, he, it pakainya go, ketika she, he, it pakainya goes. Ya, goes. Go jadi goes, bukan goes ya. Go jadi goes ya. Bukan itu juga ya. Itu juga ya. Lagi tren sekarang ya. Was jadi woses, watch jadi watches, dan sebagainya. Cuma selain dua ini secara umum verb 1 itu memang ditambah S. Terus perkecualian kata have itu apa? Punya ini. Kalau IUID pakai have, kalau she, he, jadinya has, bukan have, tidak ada have. Kalau head itu verb 2. Nah, head itu verb 2, HAD kan, itu verb 2, nanti kita bahas di bahasanya. Jadi dasarnya tuh ini. Oke, soal berapa ini? 1. Benda-benda yang nggak bisa dihitung, mungkin cenderungnya tunggal, points. Nah, 2 rotate pakai S rotasi, rotate atau reverse itu mengitari ya. 3 travels. 4 need. Nah, berarti pakai hitung intinya banyak dulu ya. Shine karena tunggal. The stars shine. Bintang-bintang kata gantinya D, jamak, maka radian S. 7 have. Oke, cats have. Kalau cat saja maka has. Nah, ini kan kata gantinya D ya, jamak. Kucingnya banyak, maka radian S ya. Kalau kucingnya 1 mungkin doyan S ya, jadi has. Gampangnya gitu ya. Ice melts. Nah, terus atmosfer bumi contains ya. Terus 10 tubuh manusia needs. Nah, terus ini nih 1 kok sudah ada jawabannya? Oh iya. Kalau mama tulis lupa. Yuk, silakan kita acak ini. Ya saya aku tak dia. 1 Goose my brother ya, goose ya. 2 the sun sets ya. Sunset, maka matahari sunset ya, matahari terbit. Sunset, matahari tenggelam. 3 Betul apa aja? Dulu sama das. Bukan dulu sama dus, nenek. Kasih nak. Ya lah. Dus aku gitu. Gus sama dus. Iya, dus sama gus. Kalau ini dus sama das. Orang apa itu? Dus. Tidak selalu ya. Hurufnya mirip, kayak bacanya pinjangan kan sebenarnya bahasa Inggris kayak gitu ya. Yuk, 3 4 It's cil-cil. It 5 kalau pakai S. 6 sleeps pakai S. Dekat ya, kalau dekat. Nah, sleeps. Nah, 7 watch karena D ya. Terus 8 give. 8 gives
Sembilan terus sembilan maka rings ya, rings 10 kolek. Nah, nama jamaah seperti ini terletak ya. Terus pakai sleeves ya, sleevesnya 1. Terus ini it. Nah, my sister does. Terus sets ya. Terus ini my brother goes. Oke, nah seperti itu. Terus ini nomor 1. My sister My sister sebagai she maka it's ya. Oke, 2. Sing the birds banyak B maka sing nggak pakai S. 3. Reads. The child itu anaknya 1. Kalau children jamak maka dia D. Nah, jadi hati-hati itu nggak jamak ya. Kalau ininya positifnya kalian salah, kalau interrogatif itu salah ini. Pak, reads ya. 5. Right. Nah, the students katakan dengan D. 6. Weeks ya. Oke. Weeks sama weeks up sama dengan get up sama. Oke. Watch people orang-orang. Nah, my parents. Pasti tujuannya berapa? Go. My parents itu biasanya banyak ya. Oke, now the baby cries. 10. The bus arrives pakai S. Nah, oke. Hati-hati bersama. Oke, terus 1. My sister goes. My parents hati-hati karena tuh garis sama itu akan pengaruh ke bahasa Inggris tuh kayak gitu. Kenapa grammar susah ya harus ikuti si subjek karena tuh jamak karena verb itu akan berubah. Nah, jadi tenses itu intinya ya kayak gini, perubahan apa kata kerja yang sesuaikan dengan waktu dan subjek. Kita akan ke sini. Nah, bagaimana kalau kita ingin membentuk negatif dan interrogatif ini positif nih. Nah, jadi kalau kalian positifnya benar, negatif interrogatifnya mesti kayak benar. Tapi kalau positifnya salah, negatif itu biasanya akan ikut salah. Biasanya. Oke, kita akan ke sini. Oke, kita akan ke sini. Untuk membentuk positif, negatif, interrogatif ya, kita butuh yang namanya kata bantu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu mengenal yang namanya kata bantu, do atau does. Do atau does itu artinya bukan berarti
do atau das di sini fungsinya hanya untuk sebagai kata bantu untuk membentuk negatif sama interrogatif. Do atau das tidak bisa diartikan seperti kata kerja. Dia fungsinya just membantu. Nah, misal saya belajar, saya tidak belajar, kasih tidak negatif. Apakah saya belajar? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris itu bentuk negatif. Dan apakah itu kita butuh do sama das dalam present verbal ini ya. Nah, ketika subjeknya are you reading, dia pakainya do. Ketika subjeknya he it, dia pakainya das. Terus kita kembali ke konsep tadi. Ketika subjeknya are you reading, verbnya tidak di ending s atau es, tapi ketika subjeknya she he it, maka verbnya pakai s atau es. Terus bagaimana kalau kita ingin membentuk kalimat positif? Subjek plus verb 1. Verb itu akan selalu ikut subjek. Ya, tunggal atau jamak, pakai s atau enggak. Terus negatifnya subjek plus do atau das. Tergantung subjeknya juga. Plus not baru verb 1. Terus interrogatifnya do atau das turun. Plus subjek plus verb 1, jangan lupa tanda tanya. Misal, saya main piano, I play piano. Aku tidak main piano. Terus karena kata bantunya do, maka I do not play piano. Interrogatifnya do turun, do I play piano. Ketika jawaban maka yes I do. Karena pertanyaannya pakai do. Kalau no maka no I do not atau no I don't. Boleh disingkat boleh enggak sebenarnya ya. Terus kalau yang bermain Rina, kenapa Rina plays piano? Kenapa Rina pakai S? Kembali ke konsep tadi. Plays bukan plays. Ya. Karena Rina sebagai she maka kata kerjanya pakai S. Rina main piano, Rina plays piano. Rina nggak main piano nih, Rina lembut. Rina sebagai she pakainya das. Diikuti not, turun ke verb 1 yang original. Maka Rina does not play. Kenapa kok di sini bukan plays? Karena S sudah dua kali depan. Kalau di sini S, ini udah S lagi tilak ya, banyak musiknya nggak. Jadi cukup kalau bahasa Inggris itu cukup diwakili di sini. Jadi di sini original. Terus interrogatifnya maka das Rina play piano. Ketika jawabannya maka yang ikutin. Ketika ditanya Rina maka yes she does. Kalau no she does not. Asalnya dari sini. Jadi untuk membentuk apakah? Nah, apakah Rina main piano? Bisa das. Apakah kamu main piano? Pakainya tidak, karena tergantung tensesnya. Jadi kata apakah itu luas. Nah, soal ini pokoknya langsung lo soal. Nah, kita mulai yang gampang-gampang aja. Oke, misal kata ini ya, kalimatnya ini simpel aja. I love you. I don't know. Oke, boleh disingkat juga ya. Oke, terus interrogatif. Do I you? Oke, kan kadang kita sok tanya dari sini. Kalau ini you love me. You don't love me. Oke, you don't love me. Interrogatifnya. Do you love me? Do you love me? Sudah dari sini. Do you love me? Ya. Nah, asalnya dari sini. Kenapa kata kok do you love me bukan pakai you love me? Nah, ini dari sini. Meskipun kalau kita mau ngomong-ngomong nggak masalah loh, kan ini kamu cinta aku nggak you love me, nggak masalah ya kalau untuk ngomong-ngomong. Kalau untuk tulisan nggak bisa, harus do you love me. Tinggal kita tambahin how much and why do you love me. Nah, terus ini nih ya soal berikutnya. Misal you go to Jakarta ya, this morning misal. Kata bantu
suami. Terus maka interrogatifnya tinggal Do you love? Oke, maka ya go to Jakarta this morning? Terus yang ini. My sister pakainya Gus ya, karena my sister sebagai she. Sorry. Oke, berarti negatifnya my sister. My sister sebagai she tadi apa? Kata gantinya apa? Sebagai situ. Das. Does not nomor satu. Go today. Lo gantinya tinggal dibalik. Does my sister go today? Nah, Ada apa? nggak paham kan? Intinya tuh itu. Jangan lupa musik meneh. Musik ini sama kelas lain tuh campur banyak banget. Tak meneh. Kalau ini paham terus gampang. Sama aku lupa. Nah, mungkin daripada tulisan kan terus Ya. hapus ya. Kalau kayak gini kan enak. Kalau tensi sekarang nggak ikut kerjain nanti itu nggak paham. Ini atur angin sidik ya. My brother has a Persian cat. My brother Hasn't. does Oke, does does not Tuh kan kok satu. Itu nih. does not Have, oke. Persian cat. Persian cat. Maka ya ini tiga gini ya. Does my brother have a Persian cat? Terus kita coba Apa ya? Ini dia punya anjing kayak The children don't Oke, do not ya. Do not have. Maka itu artinya tiga. do the children have attention? You keep. So simple, Miss. Simple kan? That's a very simple, Miss. Gampang kan kalau sebenarnya intinya kan kalau kita udah paham di form konsepnya form perubahannya kita paham subjeknya itu tunggal apa jamak cepet saya jamin waktu kan ikut saya tanpa keterangan waktu cuma subjek form satu present keterangan waktu tempat dan fungsinya ya cuma untuk memberikan keterangan karena itu tidak masalah subjek form jadi tense itu yang berubah apa cuma subjek sama verbnya tuh. Gak ada yang dipindah posisi kecuali progratif itu. Terangan waktu tempat ya tapi dia duduk belakang, mesti dia ke depan dan gitu juga. Tetap duduk langsung. Oke, contoh meneh. Contoh meneh. I love you. I love myself. Oh. The student agak susah nih. Oke. Let's question you, please. On the list. Terus meneh. The student does an English project. The student maka dia bisa boy bisa girl namanya seorang siswa atau student aja dia gampang ya. Oke, negatif.
Does not. Oke, benar. Does not. English project. Verbnya belum. Verbnya mana? Ini kan baru. Berarti verbnya belum. Maka Does not. oh ya. Kalau di sini sudah das, ini memang mengambil kata kerja kan. Murid-murid mengerjakan project bahasa Inggris karena memang dia dari kata kerja. Tapi kalau yang negatif kan itu kata bantu. Setelah kata bantu balik lagi ke English project. terus interogasi ya tinggal das. English. Oh. Kan beda fungsi ya, beda fungsi. Terus misal ini the students ya do an English test. Coba murid-murid mengerjakan tes bahasa Inggris. The students kata gantinya D, pakainya do real verb. The students Kata bantu does not. kata bantu the students itu they kan dari do no. Terus turun verb satu Do not. kan beda konsep. Oh, Do not itu kata bantu, dia nggak bisa diartikan. Jadi fungsinya kata bantu itu fungsinya hanya membantu, nggak bisa diartikan. Jadi kayak ada tapi nggak diambil. Baik, nggak berarti maksudnya ya. Tinggal do the apa namanya? Apa namanya? Miss sekali lagi Miss. Sekali lagi Miss. Dan paham ini konsepnya? Paham. Meskipun sama-sama, tapi fungsinya beda. Satu lagi Miss. Nah, oke. Wah, langsung tumpang ya. Oke, yuk lanjut. Apa namanya? My teacher teaches English on Friday. My teacher ya bisa sebagai she atau he, maka pakai es ya. Teaches bukan teach. Ya, ya. Oke, yuk. My teacher Oke, my does teacher. not. Oke, does not. Does not teaches. Teach English on Friday. On Friday. Oh, nggak apa-apa ya. Terus maka interogasinya tinggal Does my teacher Oke. teach English on Friday? Oke, satu kali lagi. Kita coba buat kepastian. Nanti kalian tahu konsepnya maksud saya. Oke, coba kita coba perhatian. Seorang penyanyi menyanyikan sebuah lagu di atas panggung. A singer sings ya, bisa she, bisa he. Oke. A singer. Oke. Enggak terjemah ini. Singer. Do yakin do a singer penyanyi seorang penyanyi. Does not sing a song on the stage. Oke, on the stage ya, tinggal does a singer ya sing a song on the stage. on the stage. Oke, nah satu kali lagi. Nah, Ya, sama ya. serius. Satu. Oh, tadi komisi. Oh iya, dulu. Books apa namanya? Library. Mana nih? Okay. Many students borrow the books in the library ya.
ketiga, do many. Apakah banyak siswa yang maintain? Ya. Students borrow books in the library study. Oke, nah seperti ini. Apa toh? Nah, sebut Miss. Kita coba buka jadi satu paragraf gabungan nominal sen dan verb. Nanti kalian paham maksud saya. Kita coba yang pendek aja dulu. Misalnya, bangun pagi jam berapa? Five. Mana ngapain Miss? Nominal dan verbal. Misal, saya bangun pagi jam 5. Saya bangun jam 5 pagi aja deh. Saya bangun jam 5 pagi misal. Lalu saya sholat subuh. Pagi ini sangat dingin. Nah, airnya dingin. Pagi ini sangat dingin. Airnya dingin. Jadi saya tidak mandi. Oh, saking adem. Airnya yo adem. Terus orang adus. Kita coba ya. Oke. Kita coba. Oke, saya bangun jam 5 pagi. Oke, ini verbal atau nominal dulu? Ini verbal atau nominal? Verbal. Maka ya I wake up bisa, kita bisa. Maka I get up at 5 o'clock ini. Bentar, o'clock. In the morning. Lalu saya sholat subuh dan saya sholat subuh pray ini ya. Pray apa itu Miss? Enggak, kan rutin. Oh iya. Kita kan present ya. Nah, lalu saya sholat subuh. In this Pagi ini sangat dingin, maka this morning it was This morning. water. very cold. Cold water. Very cold. Nah, pagi ini sangat dingin. Ada yang kurang nggak ini? Is Akhirnya masih bagus. is very cold. Sangat dingin airnya. Very cold. So, Terus airnya juga dingin. The water Is cold. Nah, so I did not. Saya tidak mandi. Verbal atau nominal? Verbal. Maka so saya tidak mandi. Maka so I so I don't. not take shower. Gabungan. Itu apa sama sama aja. Kita balik identik dengan dayung shower itu pakai shower. Intinya sama. Ya kan? Nah, jadi seperti ini kalau kita gabungkan dalam paragraf kayak gini, nominal verbal boleh jajaran boleh. Ada nominal sentence itu fungsinya kayak number sense of meaning. Misal, bangun jam sekian, oh pagi ini sangat dingin, cuacanya sangat cerah kayak gini, bermakna lebih. Nah, itulah. Jadi kalau kalian nangkap, nanti gabungan jadi banyak. Oke, kita coba satu kali lagi. Kita coba satu kali lagi misalnya.
Kita gini. Kita hubungan tiga tense. I get up. Kita hubungkan tiga tenses. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tiga. Ya Pak. Insyaallah, insyaallah. I get. Saya bangun jam 5 pagi, maka dia bilang saya. Ini biar saya akan pakai I get up this morning. I get up at 5 ini dulu susah. Oh ya, benar ya, pakai IM aja ya. Pagi ini cerah. After middle. Ya benar deh. After median. Pagi ini cerah. This morning is sunny. Saya lihat ibu saya. I saw my mother. Ini rutin. I look, I see. No. I see My mother. Ibuku sedang masak. My mom. Is eating, cooking. is cooking. Ya, in the kitchen. Saya membantu ibu saya. I help. Atau aku membantunya boleh ya? I help. Maksudnya my mom. Ya. Terus saya memasak sayuran. I cook Oke. vegetables. But Masakan saya tidak enak. masakannya My my food is not Delicious. Oke, it's not delicious. It's not delicious. Kalau isn't good, it's not ethnic. Bisa disingkat, bisa. Saya akan belajar memasak. I will learn cooking. Nah, kayak gini. Jadi sebenarnya masih boleh nggak? Masih karena anaknya present loh ya. Present kayak mau gabung virtual masih nyambung. Mau digabung continuous masih nyambung. Nah, mau digabung past sebenarnya juga masih nyambung. Cuma kita review 3 tenses dalam satu kalimat. Jadi kan posisinya kamu tinggi. Oh ternyata ibunya juga ini masak. Ya. Terus kita ke sini nih. Ke ini. Sorry, kita ke sini nih. Oke. Terus bagaimana kalau dalam present tense itu ada modal verbnya? Ya. Bagaimana kalau dalam present tense itu ada modal verbnya? Modal verb itu kayak kemarin pernah kita singgung, kayak will, shall, should, can, sama must. Nah, oke, terus bagaimana kalau kita merubah kalimat positif, negatif, interrogatif yang ada modal verbnya? Will, shall itu artinya akan ya. Terus kalau should itu apa should? Seharusnya. Kalau must, kalau should itu seharusnya. Kalau must harus. Kalau can Bisa. Nah, kalau ada modal verb seperti ini bagian dari present tense. Cuma untuk membentuk negatif, interrogatif itu agak beda. Kita nggak butuh yang namanya kata kerja bantu. Kalau tadi kan ada do dan does ya untuk membentuk negatif dan interrogatif. Cuma kalau yang ada modal verbnya, kita nggak butuh yang namanya do atau does. Nah, terus ini kalau bentuk negatif bisa disingkat sebenarnya.
tidak seharusnya makan nasi untuk sarapan? Interrogatifnya, should you eat rice for breakfast? Nah, apakah kamu seharusnya makan nasi untuk sarapan? Kalau jawaban maka ya ikutin. Ya, interrogatifnya kalau should maka yes I should, no I should not. Ikutin. Nah, jadi ketika ada modal verb, nah, ketika ada modal verb, siapapun subjeknya pasti akan kembali verb satu. Beda kayak tadi ketika she get kan pakai ses. Kalau ada modal verb, entah itu subjeknya I, you, they ataupun she, it, maka setelah modal verb tadi harus balik verb satu. Maka bisa I can post a story. Aku bisa posting story Lisa. Kalau Lisa yang mau posting story, maka Lisa can post a story, bukan post pakai s. Karena ada modal verb, dia menghalangi. Harus balik verb satu. Terus Lisa post a story. Kalau tadi kan gini ya, karena Lisa sebagai she, maka endingnya pakai s. Tapi karena ada modal verb, meskipun itu Lisa, balik tetap verb satu. Karena ada modal. Intinya langsung soal cepat ya. Oke, bisa. Ambil keterangan kamunya ngikut sebenarnya ya, bebas. Ambil baik next week. Aku akan beli mobil baru. Nah, next ya, sorry. Tinggal ngikut aja ya, karena bill kemarin itu bagian modal sebenarnya, jadi dia masih dengan present. Nah, negatifnya kira-kira I will not atau I won't. Nah, bisa disini bisa enggak? Will I juga next week. Ya. Terus misal kita pakai ini. Kamu bisa meminjam buku-buku misal, makanya garingnya carry ya. Terus interrogatifnya, can you borrow my books? Mereka bebas join the game competition. Mereka harus ikut kompetisi game. Maka ya sama, they must not. Mereka tidak harus ikut ya kompetisi game. Terus interrogatifnya ya must they Join the game. haruskah mereka ikut? Nah, terus must they join? Sorry, must they join. Di sultan ada AC kita harus menyalakan AC. Kita seharusnya menyalakan AC sekarang, misal. Ya sudah tidak perlu jadi sultan, kita tidak seharusnya menyalakan AC sekarang. Itu katanya ya sama juga di itu satu lagi ya. Terus satu lagi, oh ya, maaf lupa, pakai kata ini itu belum, maaf lupa, mas ini itu belum kan? Bisa akan main, ya, main itu bisa kan atau boleh kan? Bisa kan juga bisa, bisa loh. Itu boleh kan? Ini baru 100.000 rupiah. Aku boleh pinjam 100.000. Maka dari
not. Terus ini May boleh nggak pinjam 100? Next itu kembali nggak? May I atau am I? May May I. Bisa. Nah, Yang di atasnya. Pinjam dulu 100. Oh, aku bisa deh. kadang bahasa gaul Indonesia dari Inggris ini agak kurang ya, agak tidak ya. Boleh aku pinjam 100? Pinjam 100 nah. Pinjam dulu 100. Atau bisa you lend me 100.000 rupiah. Kau meminjamiku 100. Ya. Nah, lend itu meminjami ya. Jadi orang kita, kalau guru itu kita sendiri ya. Nah, lend itu meminjamkan sama pinjam beda ya. You not. Oke, kok you nih. Oh, you. Ini aja lah ya. Atau you will aja ini. You will lend me, kau akan meminjamiku. Nah, You will not. you will not atau you won't. Don't lend me. Oke, kau tidak akan meminjamiku 100.000. Terus itu bentuknya tinggal. Will you? Will you lend me? Nah, bisa pinjamin 100. Nah, kayak gini komen dong. Kalau mau pinjam itu aneh lah ya bahasa Inggrisnya ya. Atau mau pakai gimana? I borrow you 100.000 rupiah atau will you lend me 100.000 rupiah? Nah, kalau kayak gini biasanya jawabannya gimana? Kalau yang ini, kalau yes, Yes. nah so ya karena kan bukan saya. Kalau ini will you lend me? Yes, I will. Kalau no, I will not. Tapi jawabannya banyak. Kan gini, enggak,